Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kinerja keuangan, yang dimana kita akan mulai dari pengertian kinerja keuangan. Apa sih kinerja keuangan itu? Jadi kinerja keuangan ini merupakan hal yang terpenting bagi pelaku bisnis. Kenapa demikian? Karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui apakah bisnis yang kita jalankan itu akan tetap terus berjalan dengan baik ke depannya, atau malah sebaliknya akan berjalan tidak baik di kemudian hari. Kemudian di sini ada pengertian kinerja keuangan menurut Jumingan. Jadi, kinerja keuangan ini adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat kinerja keuangan. Adapun 6 manfaat dari melakukan kinerja keuangan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam suatu periode tertentu. Kedua, digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Keempat, dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kelima, sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan. Yang terakhir, memberi arahan dalam membuat keputusan dan dalam kegiatan perusahaan pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai analisis kinerja keuangan. Berdasarkan Jumingan tahun 2006, analisis laporan keuangan dibedakan menjadi beberapa teknik analisis keuangan, yaitu yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam segi absolut maupun dalam persentase relatif. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Teknik analisis ini ditujukan untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang ketiga adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Selanjutnya, analisis sumber penggunaan kas. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Lalu, analisis rasio keuangan. Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Lalu, analisis perubahan laba kotor. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang terakhir adalah analisis break even. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Penilaian kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan sangat penting terutama bagi para investor karena akan digunakan sebagai suatu keputusan apakah perusahaan tempat investor akan menanam modal dan mempertahankan investasinya atau akan berpindah investasi di tempat lain. Bagi perusahaan, penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, serta melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat menilai kontribusi atau divisi bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan dapat menggunakan rasio atau indeks sebagai tolak ukur. Menilai dan menghubungkan dua data keuangan pada laporan keuangan perusahaan. Adapun beberapa perbandingan yang terdapat dalam jenis analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk,
yaitu pertama, perbandingan rasio antara satu perusahaan lain yang jenis dan keuangan, yaitu membandingkan rasio di masa lalu, saat ini, ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama.